Reni Safifi, ya, itu adalah kawan saya dari Sulawesi Tenggara. Terima kasih Mas Soci telah mendidik dan mengarahkan teman-teman dari Sulawesi Tenggara juga. Tapi beliau ini hampir semua masyarakat bangsa yang mau, ya, mau Mas Soci ini sudah lama juga kita di Karawaci. Pertama-tama ada kesan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dan hati sahabat siswa yang mati, Bapak Ibu narasumber. Kegiatan ini menarik karena Sekretariat hari ini lagi memprogramkan melaksanakan kegiatan gerakan seni pertunjukan, dan momennya juga sangat pas, ya. Tiba-tiba Mas Soci menawarkan kita boleh melakukan konten kreasi untuk sekretariat. Saya rasa ini momen yang paling tepat, ya. Saya perlu menyampaikan bahwa hari ini kita tidak bisa sendiri. Kemajuan teknologi informasi itu, komunikasi sudah sangat ramah ke seluruh sendiri, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, banyak sekali konten-konten yang bermunculan, ya. Nah, persoalannya adalah konten itu sangat ketat, ya, sangat ketat. Nah, dan di sini membutuhkan namanya aktivitas dalam membuat. Hari ini teman-teman ini sangat saya sangat berbahagia sekali, ya, di Dinas Pariwisata saya diundang untuk membicarakan terkait dengan sudah diperhadapkan dengan bagaimana memasarkan produk atau hasil produksi atau seni yang kita buat itu ke medsos. Bagaimana kita bisa apa yang kita buat hari ini tidak hanya berada di live musik semua. Untuk menjual produksi musik itu sudah melalui media sosial atau Instagram, ya, di Facebook, di TikTok, gitu, ya. Ini sudah banyak publikasi daripada karya-karya seni yang kita sudah buat. Memang benar Mas Soci, ketika sekretariat kalau dibuka, Mas Soci sudah banyak mendampingi hal seperti ini. Kita buat pelatihan jurnalis seperti ini untuk aktivitas di sekretariat itu sebenarnya banyak sekali, ya. Tulis berbagai macam aktivitas seni, khususnya di pertunjukan, sehingga ini menjadi sebuah produksi yang bagus kita main di medsos. Tapi saya lihat masih sebatas mempublish, gitu, ya, belum mengarah kepada menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Memasuki tribungorontalo.com menghadirkan beragam segmentasi berita. Hari tribungorontalo.com menjadi media rujukan di Gorontalo.com juga menjangkau audiens dengan berbagai platform media sosial dengan 33,5 ribu followers. Jumlah tersebut menjadi yang terjadi. Sedikit preview, ya, dari atribut ke selanjutnya sebagai editor atribut. Kerjaan saya di kantor juga adalah web kantor. Pada dasarnya sebetulnya semangatnya adalah agar news kita itu menyasar semua orang, bisa dibaca oleh semua orang, multi platform, pakai apapun dan macam-macam. Nah, dalam konteks teman-teman sekretariat, teman-teman yang selalu saya pikir adalah bahwa ada banyak sebetulnya ada dua jenis orang di media sosial. Satu, orang yang agak punya konten, tapi ada banyak cara sebetulnya orang kemudian mengekspresikan dirinya di media sosial, dan sebagai anak sekretariat perlu untuk kemudian bikinkan satu akun. Kalau memang misalnya saya pengen gitu ada akun yang memang
untuk diri saya sendiri sama karya saya apa bikinkan akun yang khusus menampung apa yang kawan-kawan kerjakan di kampus. Tapi kan ketika orang melihat itu penting, nilainya jadi beda gitu, ya kan? Sesuatu yang kita rasa kecil sekali dampaknya, ternyata ketika misalnya orang lihat di media sosial ternyata besar sekali. Misalnya Tribun Gorontalo itu ada live report. Ada yang pernah lihat live report di Facebook Tribun Gorontalo? Ada nggak? Ada. Jadi Tribun Gorontalo itu kenapa harus live report? Itu informasinya nggak dari kita. Orang lagi banyak sawah, kalau misalnya kontributor di wilayah Bogor atau Bogor misalnya ada yang banyak sawah itu orang kota misalnya yang dari kecil udah lahir di kota Gorontalo, dia nggak pernah lihat bagaimana cara orang membaca sawah gitu. Itu informasi buat kita yang sering yang ada di sana di luar sana di medsos kan, ternyata seperti ini dan itu viral. Saya pernah ada orang nonton, dia tuh viewsnya tuh 160.000, terus 162.000 orang yang lihat. Saking ada 160.000 orang yang pernah lihat orang lihat. Nah gitu. Jadi bagaimana teman-teman tetap di ruang kelas itu kita merasa ini kan pekerjaan biasa. Tapi buat misalnya untuk orang-orang yang ingin berkolaborasi, sekarang tuh Gorontalo kan lagi demand konser lagi di sini. Itu banyak sekali. Bayangkan kalau misalnya ternyata orang-orang artis-artis ini atau misalnya para tidak cuma sekadar band-band yang tapi pengen ada penampilan orang main biola gitu, skillnya bagus. Kalau misalnya melihat postingan teman-teman itu kan, ternyata kalau kita mencari orang-orang bisa jago biola itu buat presentasi, di sana ternyata banyak sekali. Gitu. Jadi itu untuk menyasar orang-orang untuk berkolaborasi, kemudian media sosial penting untuk teman-teman. Kemudian portofolio digital, ini juga penting. Saya tuh kalau di lagi studi kita tuh di Tribun Gorontalo ada local experience. Jadi sejarah macam-macam yang saya tulis di itu justru bukan kita kesana kita jalan terus lagi lapangan presenter harus buka sama arah. Justru itu yang saya posisikan apa? Karena orang justru lebih menarik itu daripada justru melihat behind the scene. Makanya kenapa kemudian konten-konten yang tapi bikin dengan konten yang ada konten show karena apa mereka pengen lihat sesuatu yang natural. Terus tutorial apa? Ini paling akibat tips main biola. Pengen main biola ini 7 tips satu tapi dalam bentuk video, tapi dalam bentuk video. Saya hari ini tidak akan membahas karena banyak sekali. Jika kita sebagai mau bikin konten begitu, bagaimana cara mengatasi kalau orang misalnya orang bilang ini alay jadi ya orang itu minder untuk melakukan mau bikin konten-konten yang kayak aplikasi begitu. Jadi bagaimana cara mengatasi supaya orang itu mau percaya diri untuk melakukan strategi saya. Baik, terima kasih. Orang yang nggak sekolah, orang yang sekolah, ada yang sarjana dan macam-macam. Meskipun mungkin kita bisa memilih ya. Oh, kalau misalnya aku bikin konten-konten Instagram, kayaknya akan lebih sedikit orang yang menghujat. Kalau di TikTok, karena kalau di TikTok kan menjulit itu. Tapi untuk mengatasi itu, sebetulnya itu ada hubungannya sama psikolog. Mungkin bisa konsultasi ke psikolog. Tapi ini tetap percaya diri. Satu, pastikan kamu tidak melanggar hal-hal. Yang penting kontenmu adalah edukasi. Pastikan saja kontennya satu, apakah kontenmu mengedukasi. Kedua, apakah menginspirasi. Kalau masih sebutan itu, it's okay. Karena kalau misalnya kita harus memikirkan apa yang konten ya. Saya tuh udah bikin dari jurnalis itu susah Pak. Ada berita saya orang tidak suka tiba-tiba jurnalis tips dan juga algoritma di beberapa platform. Tapi yang akan saya tanyakan itu mengenai persoalan kreativitas seperti saya bahas di awal tadi ya. Kembali lagi kalau kita mau buat konten itu kan tentunya kita bagaimana cara kita untuk membawa diri kita, bagaimana cara kita untuk ada yang berbeda gitu dari konten-konten kreator sebelumnya misalnya. Nah,
sebagai seorang kawan yang sekarang sebagai seorang jurnalis ataupun juga apa tips terbaik untuk menjaga konsistensi dalam perbuatan konten kreator yang terbaik? Untuk itu pertanyaan saya serahkan. Saya kembalikan kepada. Pertama saya Sofian Bardiani. Baik, langsung saja pertanyaan saya di sini tentang salah satu platform yaitu TikTok. Ya, karena kebetulan saya juga merupakan seorang content creator aktif ya sudah setahun lah aktif di live TikTok dan alhamdulillah sudah ada penghasilan dari situ. Nah, jadi pertanyaan saya itu tentang ini tips and trick dari kakak bagaimana cara kita untuk tetap menjaga stabilitas tiap konten kita itu untuk tetap stabil, tetap meningkat baik dalam viewers maupun like-nya, baik kita sebagai dari kakak dan ya hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.